Salve mitra bendaharawan dimanapun kita berada, jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo. Kali ini kita akan membahas tentang pengajuan LS gaji pada FMIS Simda Next Generation. Kita reload sejenak. Oke mitra bendaharawan, sama halnya dengan Simda versi sebelumnya, pembuatan atau pengajuan LS gaji diawali dari pembuatan data tagihan. Untuk itu kita ke menu penatausahaan, lalu kita ke SKPD, selanjutnya kita pilih pada tata usaha. Ya, di sini ada submenu namanya tagihan. Ya, kita klik di tagihan. Di sini tagihan ada dua ya, yang di sebelah kiri ada tambah tagihan kontrak. Ini untuk pengajuan belanja yang memiliki data kontraktual atau non kontraktual ada di sini. Sedangkan tambah tagihan non kontrak ini LS biasa yang tidak menggunakan kontrak. Kita tinggal memilih pada tambah tagihan non kontrak. Nah, gaji masuk pada tagihan non kontrak. Oke, di sini kita pilih ya, kita klik tambah tagihan non kontrak. Ya. Untuk jenis belanja, karena ini belanja gaji, maka kita klik pada belanja gaji. Oke. Selanjutnya jenis tagihan belanja operasional non termin. Ya. Nomor tagihan kita sesuaikan ya. Karena di SIPD tidak ada data tagihan, di sini kita di FMIS baru kita isi data tagihan. Oke, 001. Garing bulan 1 garing BKD garing 2022. Ya, ini nomor tagihannya. Kemudian data tagihan ini sama ya dengan tanggal tagihan pada SIPD yang sudah keluar. Ini tanggal 25 Januari. Oke, ini tanggal tagihan. Kita ke bulan Januari, pilih tanggalnya. Oke. Ya, uraian tagihan kita bisa copy ya dari data yang sudah ada pada SIPD. Bagi yang menggunakan sistem paralel, sistem informasi, sedangkan yang murni dari FMIS bisa langsung disesuaikan. Ya. Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari 2022 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Oke. Ya, untuk TKDN diisi 0 saja ya. ID RUP bisa disesuaikan. Kalau ada ID RUP ya diisi saja di dalamnya. Oke. Ya, sebenarnya ID RUP ini juga wajib. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ada interkoneksi antara FMIS dengan RUP, interkoneksi datanya sudah disiapkan. Oke, tinggal dipilih ya. Mungkin dengan tombol drop down list nantinya. Oke, karena ini belum, kita isi 0. Kalau ada pengisian data RUP manual seperti tutorial sebelumnya, nanti diisi di sini, tidak perlu diuraiin belanja lagi. Oke. Jadi untuk nomor tagihan, tanggal, uraian sudah, jenis tagihan sudah diisi. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya, ini baru nomor ya. Selanjutnya kita bisa mengisi rincian ya dari tagihan ini dengan memilih pada tombol forward. Di tombol biru ya, panah 2 forward. Kita klik. Ya, ini rincian tagihannya. Ya, berbeda dengan Simda sebelumnya, rincian tagihan ini juga akan kita tagging ya dengan kode rekening yang berisikan data gaji ASN. Ya, di sini di tombol search kita pilih untuk tagging ke rekening kegiatan dan juga sub kegiatannya. Ya, di sini kita cari. Ya, di sini untuk tampilan entry data ya, jumlah entry data kita bisa
sesuaikan, misalnya di sini kita kasih 50 sehingga nanti ditampilkan semua. Lalu kita cari, atau opsi lain ya, kita bisa menggunakan field pencarian yang ada untuk mencari nama kegiatan dan juga subkegiatan. Misalnya di sini gaji ya, gaji. Ya, di sini kita langsung tampilkan kegiatannya ya. Setelah kita cari, ini lebih cepat. Gaji kita pilih ya, penyedia gaji dan tunjangan ASN. Ini kita langsung pilih ya. Belanja gaji dan tunjangan ASN pada Badan Keuangan Daerah. Ya, pilih. Oke. Ya. Di sini ada beberapa subrincian objek dari komponen gaji. Kita pilihnya satu-satu ya. Oke. Sini kita pilih. Ya, selanjutnya kita masukkan dengan jumlah tagihan untuk gaji pokoknya ya, yang sudah ada. Ini bisa menggunakan SP2D dari SIPD ataupun data lainnya atau sumber lainnya, yaitu data gaji dari SIM gaji Taspen. Ya, di sini kita copy, kita pastekan nilai tagihannya. Ya, kita simpan. Oke. Kemudian kita tambah rincian tagihannya. Ya. Kemudian kita searching lagi ya. Oke. Ya, di sini belanja tunjangan keluarga di sini sudah tampil komponen gajinya. Tunjangan keluarga, pilih. Oke. Kita isikan dengan nilai tagihan yang sebenarnya. Ya, ganti nilai tagihannya, simpan. Kemudian kita tambah lagi ya rincian tagihannya. Oke, searching. Ya, ini untuk komponen yang ketiga, belanja tunjangan jabatan. Simpan. Komponen berikutnya, belanja tunjangan fungsional umum PNS. Simpan. Next, tambah rincian. Belanja tunjangan beras PNS. Tunjangan PPH, tunjangan khusus PNS. Jadi akhiri dengan pembulatan gaji. Ya, semua tagihan ya sudah masuk. Semua rincian tagihan sudah masuk. Kita bisa lihat jumlah total dari tagihan ini 216 329 330. Ya, 216 329 330. Ya.
Jadi ini sudah benar ya, sesuai dengan SIM gaji Taspen, sumber dari data gaji, semua ASN. Ya, next kita bisa melihat preview dari tagihan ini. Ya. Ini data tagihan ya, berisi rincian dari komponen belanja pegawai, belanja gaji pegawai. Ya, ini masih draft usulan ya, masih draft usulan karena memang belum dibuat dengan SPP. Kalau misalnya sudah buat SPP, maka akan masuk dalam antrian list dari SPP. Ya, tahapan dari pembuatan tagihan sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pembuatan SPP. Ya, SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran. Untuk itu dari penatausahaan kita pilih SKPD, lalu selanjutnya bendahara pengeluaran. Kita klik pada SPP. Ya, klik SPP. Ya, dari dashboard akan tampil ya. Menu dari SPP semuanya akan tampil di depan. Kita pilih pada SPP LS. Ya. Klik. Ya, sudah masuk pada dashboard dari pembuatan SPP. Di sini kita klik pada tambah SPP. Ya. Tambah SPP. Nomor SPP kita sesuaikan dengan SPP pada SIPD ya, yang sudah keluar. Ya, untuk SPP ini kita menggunakan SPP pada SIPD bagi yang menerapkan sistem paralel. Bagi yang langsung di FMIS, saya pikir langsung menggunakan register sendiri. Atau pada settingan keseluruhan menggunakan auto number, maka nomor SPP ini juga nanti akan muncul otomatis. Cuma ini karena kita paralel, jadi menyesuaikan dengan SIPD, maka nomor SPP harus disesuaikan dengan SIPD. Oke. Ya, tanggal 25 Januari. Ya, next kita tagging tagihan ya. Di sini pada tombol search tinggal kita klik untuk mengantar kita kepada tagihan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, dari sini kita klik pada tombol forward ya. Panah 2 ini kita klik. Oke. Di sini uraian tagihan ini, uraian SPP ini berasal dari tagihan yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, next nama PPTK. Ya, kita isi dengan nama PPTK. Tentunya ini PPTK masuk dalam pengelola keuangan yang sudah ditunjuk dengan SK sebelumnya ya. Kemudian di NIP dari PPTK. Oke. Ya, penerima ya, kita pastikan bahwa data penerima, data banknya sudah diisi sebelumnya ya. Di sini nama penerima. Ya, untuk awalnya itu kita isi manual, tapi kalau misalnya sudah ada, maka kita tinggal memilih pada tombol search. Ya, nanti akan tampil ya antrian list dari rekening dan juga nama penerima ya. Di sini adalah rekening perangkat daerah, di mana payroll gaji berasal dari rekening perangkat daerah. Ada pemindahan buku ya, gaji dari RKUD ke rekening perangkat daerah, kemudian di payroll ke masing-masing penerima. Ya, ini kita tinggal pilih pada tombol forward ya. Oke, klik. Ya. Ya, jika belum muncul data banknya, kita pilih data bank
dari parameter yang sudah kita buat sebelumnya. Ini baru bisa muncul ya, dari parameter. Jadi parameter itu harus kita isi data banknya. Kemudian pada data umum kita isi dengan nama bank di atas ya, pojok atas. Ini baru bisa muncul di sini nih. Ya. Ya, ini pembuatan SPP ya. Pengisiannya sudah lengkap. Selanjutnya kita pilih pada tombol simpan. Ya. Jadi kita bisa preview dulu ya, sebelum kita finalkan SPP ini kita preview dulu pada tombol printer untuk melakukan preview. Ya, ini dia. Ini masih draft ya, draft usulan karena belum final. Oke. Jumlahnya tadi jumlah pengajuan kita lihat pada rincian ini 216, 329, 330. Jumlahnya masih sama ya. 216, 329, 330 atau disesuaikan lagi dengan sumber data gaji yaitu SIM gaji Taspen ya. Oke. Ya, data SPP sudah dibuat. Ya, berbeda dengan SIMDA sebelumnya di mana potongan PFK diterapkan pada pembuatan SPM, pada FMIS potongan PFK terjadi pada pembuatan SPP. Untuk itu pada kolom potongan ini ada tombol forward untuk melihat potongan ya. Jadi kita klik ini untuk lihat potongan. Oke, kita klik. Ya, di sini sudah ada tombol ya, potongan, tambah potongan. Kita tinggal menggunakan tombol ini untuk tambah potongan yang dimaksudkan. Ya, kita klik. Ya, di sini keluar jenis potongan ya, jenis potongan. Ya, kita sesuaikan dengan data gaji pada SIM gaji Taspen atau data pada isi PD. Yang pertama adalah IWP 1% ya. Oke. Ya, IWP 1%. Ya, nilainya kita sesuaikan. Kita masukkan dengan potongan IWP 1%. Kemudian kode billingnya kita kosongkan ya. Selanjutnya kita pilih simpan. Ya, next tambah potongan yang berikutnya ya, IWP 8%. Kita pilih pada IWP 8%, iuran wajib pegawai. Ya, di sini kita isi angka IWP-nya. Untuk ID billing, karena ini ID billing dibuat satu akun ya oleh kuasa BUD, maka di sini kita pilih dengan angka 0 ya. Isi dengan angka 0 lalu kita simpan. Ya, IWP 8% berhasil. Yang berikut adalah potongan PPh pasal 21. Oke. Kita sesuaikan ya. Ya, untuk ID billing pada FMIS seperti pada SIMDA sebelumnya, karena adanya SP2D non anggaran, ini pembayaran pajak nanti kolektif oleh kuasa BUD, makanya di sini untuk ID billing juga kita isi angka 0 ya. Nanti disetorkan oleh kuasa BUD. Ya, selanjutnya kita pilih simpan. Ya, ini potongan sudah selesai. Kita bisa kembali melihat rincian SPP ya, atau informasi lainnya. Kemudian kita kembali ke pembuatan SPP ya. Di sini kita pilih pada SPP ya, pojok atas untuk kembali ya. Kita masuk kembali di SPP. Ya, setelah ada potongan, ini masih draft ya statusnya. Kita bisa melihat preview ya, print out dari SPP ini. Ya, pada lembaran ketiga, page ketiga itu sudah ada informasi potongan. Seperti yang kita tambahkan sebelumnya ya.
Rincian belanja dan potongan PFK sudah ada di sini. Oke, termasuk total belanja netonya ya. Neto sudah tampil ya. Tapi di sini masih sifatnya masih draft usulan ya. Oke. Oke, ini sudah tampil, kita close saja. Kita finalkan dulu SPP-nya. Di sini verifikasi langsung ya, SPP-nya verifikasi langsung di sini. Nanti kalau misalnya dibuat akun PPK sendiri, tentu dia harus punya hak akses ke SPP untuk melakukan verifikasi SPP. Ya. Pada tombol hijau checklist, ini kita klik untuk finalisasi SPP. Ya, perlu saya jelaskan ya, tombol lain ya, di sini ada ubah, ada hapus ya, ada forward. Tadi ini print preview. Ya, kita finalkan SPP dengan cara klik pada checklist hijau. Di sini keluar notifikasi ya. Apakah Anda yakin akan mengirimkan data ini untuk diverifikasi? Ya, tinggal ubah status ya. Ubah status. Maka status dari SPP ini final. Kita bisa kembali melihat print preview dari SPP ini. Klik pada tombol printer ya. Ya, ini masih draft usulan ya, karena belum ada SPM-nya. Ya, meskipun kita sudah final ya, finalkan SPP, tapi tampilannya masih draft karena memang harus butuh SPM untuk memfinalisasi SPP ini. Ya, next. Jika SPP ini sudah diverifikasi, selanjutnya kita pilih pada pembuatan SPM ya, itu dari menu ya, atau dari, kalau misalnya ada pembagian user, ini dari user loginnya PPK ya. Ini satu, kita langsung ke penata usaha, SKPD, tata usaha, lalu selanjutnya kita pilih pada SPM. Ya, kembali ke dashboard ya, dashboard dari jenis pengajuan. Di sini kita pilih pada langsung ya, tombol SPM LS, klik. Ya, jadi di sini akan tampil ya list dari SPP-nya. Jadi di sini sebenarnya tadi ya itu baru dikirim untuk diverifikasi oleh bendahara pengeluaran, dan di sini sudah masuk pada page list otorisasi dari PPK. Jadi di sini data SPM belum ada, jadi perlu diverifikasi dulu oleh PPK. Ya. Jadi kita klik di sini ya pada checklist hijau untuk melakukan verifikasi. Sini selesai verifikasi ya, kita klik. Anda yakin akan memfinalkan dokumen ini? Ya, karena kita sudah periksa sebelumnya, ya kita ubah status ya, ubah status di sini, ya jadi final, sehingga pilihan pembuatan SPM-nya akan aktif ya. Selanjutnya ya, di sini kita pilih pada plus buat SPM. Ini kita sudah masuk pada tahapan pembuatan SPM. Ya, kita klik pada plus buat SPM. Ya, nomor SPM disesuaikan ya dengan register. Oke. Ini kita copy pada field SPM-nya. Ya, tanggal SPM tentu tanggal yang sama dengan SPP. Nama penanda tangan. Jika data umum sudah dipilih, kita tinggal klik pada tombol search ya, untuk insert data pengguna anggarannya ya. Di sini ada panah 2, klik. Ya. Maka nama pengguna anggaran sebagai penanda tangan SPM akan keluar. Ya. Di sini nama verifikator ya. Verifikator atau nama dari PPK ya. Ini seperti dengan data umum yang kita input sebelumnya. Karena ini tidak pakai tombol search ya.
Ini di pastekan saja nama PPK-nya. Selanjutnya ya, ini data penerima tadi sudah otomatis muncul. Kita pilih pada tombol simpan. Ya, ini print out dari SPP-nya. Oke. Ya, di sini kita membuat preview ya dari SPM ya, seperti ini. Tampilan SPM-nya masih bersifat draft ya. Ya, kalau masih bersifat draft tentunya kita belum cetak ya. Oke. Kita belum cetak karena ini masih bersifat draft. Ya, data potongannya lengkap ya. Terus kemudian untuk data pembayaran neto ini juga sudah keluar ya. Jadi ini tampilan masih seperti SPM pada Simda versi sebelumnya. Oke, kita close dulu. Nah, SPP nanti yang dicetak untuk dikirimkan kepada kuasa BUD adalah SPP yang sudah final. Untuk itu kita harus masuk dari tata usaha ya, pada verifikasi SPP dan juga pembuatan SPM untuk cetak SPP yang sudah final. Tentunya kita tidak memasukkan dokumen SPP yang masih bersifat draft. Ya, kita klik pada tombol printer untuk melihat ya print out dari SPP kita yang sudah benar-benar final ya. Ya, ini dia tampilannya. Oke, ini nanti di print ya, mau di print, disimpan ya, silahkan ya, di print, ditandatangani oleh pejabat terkait ya, bendahara pengeluaran, kemudian PPTK dan selanjutnya. Oke. Kita close dulu. Ya, untuk SPM kita kembali ke SPM di sini ya. Jika tidak ada kesalahan ya, jika sudah benar, kita bisa finalkan SPM ini. Ya. Kita klik finalkan SPM. Oke, kita klik finalkan SPM pada tombol hijau, kemudian ubah status. Oke, SPM sudah final. Kita bisa membuat print preview atau print out dari SPM ini ya. Tentunya di sini datanya ya sudah benar-benar final ya. Kita bisa cetak ya. Kemudian untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk diupload dan diajukan kepada kuasa BUD untuk dicairkan ya. Oke. Untuk SPTJM ya, SPTJM SPP, SPTJM SPM dan pernyataan verifikasi ini dibuat secara manual ya, dengan format yang nanti akan disampaikan oleh kuasa BUD. Ya, tanpa kita sadari kita sudah di penghujung dari tutorial. Saya Joe, pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.